semakin hari kolagen kita semakin berkurang ya. Kira-kira di atas umur 20-25 tahun udah mulai berkurang 1% kolagen di kulit kita. Berkurang 1% kolagen di tubuh kita. Termasuk di kulit juga, karena kulit kita itu sebagian besar ya kolagen atau protein. Kalau pada yang menopause justru sampai 2%. Sehingga gampang kerut, gampang flek, gampang hiperpigmentasi atau kehitaman di kulit kita. Sementara itu tuh proses yang memang terjadi alami. Dan kemudian semakin tipis kulit kita, semakin mudah jadi iritasi, termasuk dari sinar matahari. Tetapi di saat semakin usia kita juga banyak oksidasi stres di tubuh kita, sehingga kita banyak kerusakan yang akhirnya kita butuh antioksidan. Salah satu antioksidan yang dibuat di tubuh kita yaitu vitamin D, dan banyak sekali terpengaruh dengan sinar matahari. Negara-negara yang sulit untuk mendapatkan sinar matahari, mereka akan sulit untuk mencukupi vitamin D tersebut. Kegunaan vitamin D salah satunya yaitu antioksidan. Banyak dibutuhkan karena kita banyak oksidasi stres. Stres dari pekerjaan, dari makanan. Sehingga kita perlu sesuatu untuk nggak merusak sel, yaitu antioksidan. Jadi diberikan antioksidan supaya itu yang dirusak. Itu penjaga depannya. Sedangkan antioksidan seperti vitamin C, itu harus dapat dari luar. Dengan cara mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tapi makin usia tadi makin tipis dan akhirnya problemnya di aging. Jadi kulitnya gampang rusak, gampang iritasi, gampang kemerahan, gampang dehidrasi, kena matahari, jadi risiko kanker kulit. Kulit kita gelap ini justru untuk melindungi dari sinar matahari. Jadi untuk orang-orang yang kulitnya lebih putih, yang pigmennya kurang, justru lebih gampang mendapatkan sinar matahari dan lebih gampang untuk menaikkan level vitamin D di dalam darahnya. Sedangkan yang kulitnya lebih gelap itu lebih sulit. Jadi kita butuh berjemur lebih banyak. Jadi kalau memang kita pekerjaannya di pantai, ya memang cocok ya berjemur dapat vitamin D, panas-panasan, atau kita bekerja ya harus keluar ya cocok. Tapi buat Anda yang bekerja kantoran, mungkin Anda akan berpikir kalau gitu saya perlu suplemen vitamin D karena saya nggak dapat cukup matahari. Dan bagaimana dengan penggunaan sunscreen? Kalau kita pakai sunscreen, jadi akan menghambat sinar ultraviolet sehingga menghambat pembentukan vitamin D. Dalam penelitian itu nggak terbukti. Jadi orang-orang yang memakai sunscreen dan orang-orang yang tidak memakai sunscreen, level darahnya tidak banyak perbedaan. Jadi tidak terbukti bahwa pemakaian sunscreen akan menghambat vitamin D. Kalau Anda peduli dengan flek, dengan iritasi, wajib pakai sunscreen. Apalagi yang usia. Ya, tapi ada juga yang udah usia tidak pakai sunscreen juga. Kulitnya baik-baik aja. Karena level kesehatan setiap orang berbeda. Dengan stres di pikiran saja, ada orang yang kulitnya kemerahan dan iritasi. Apalagi ditambah keluar tidak pakai sunscreen. Makin gampang kemerahan, air timbul flek. Jadi dari dalam kita perbaiki lifestyle kita, pakai sunscreen kalau saya sarankan. Pakai sunscreen. Walaupun Anda pakai sunscreen, nggak usah khawatir, vitamin D juga akan terbentuk. Tetapi kalau kita banyak oksidasi stres dari dalam, dari makanan, obesitas, diabetes, hipertensi, sehingga kalau dicek vitamin D kita juga akan kurang, sehingga kita butuh suplemen. Boleh nggak? Boleh. Boleh pakai suplemen. Boleh pakai suplemen vitamin D, boleh pergi keluar pakai sunscreen. Jadi kalau saya tetap menyarankan sunscreen itu wajib ya. Mulai dari anak nggak apa-apa. Pakai sunscreen yang sesuai dengan kulit Anda.